Untuk materi ketiga, Pak Kiai Haji Arif Hasanullah sudah ada di seberang sana. Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Kedengaran Iya. suara saya? Iya. Monggo Pak Arif, waktu sepuasnya, tapi sepuasnya dalam 30 menit gitu. Paling lama ya. Silakan Pak Arif. Kedengaran ya? Kedengaran bagus ya? Suara saya kedengaran? Oh ya, silakan Pak Arif. Kedengaran Pak. Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan Fuad YN Pekalongan, narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Bisri, Ibu Tri Astuti, Dr. Tri Astuti, dan juga moderator, dan sekaligus saya kira narasumber juga Bapak Kurdi. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa melalui Zoom. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya kebetulan dapat bagian yang terakhir. Sebenarnya dua materi tadi itu sudah luar biasa. Yang satu mengajak kita untuk tafakkur, berpikir menggunakan akal dan logika kita melalui materi yang disampaikan oleh Putri Astuti, dan kemudian kita juga diajak tadabbur oleh Bapak Dr. Hasan Bisri melalui ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikannya tadi. Sehingga apa yang saya sampaikan ini nanti mungkin hanya sekedar cerita saja, karena hadis itu salah satu makna bahasanya adalah khobar. Khobar itu informasi. Sehingga nanti saya akan menyampaikan kisah-kisah, cerita-cerita pada masa lalu, dan memang itu yang ingin saya sampaikan di sini, hadis-hadis yang ingin saya sampaikan pada materi kali ini bukan saya presentasikan untuk arahnya istimbat hukum, bukan, tapi data-data hadis yang ada itu saya posisikan sebagai sumber sejarah. Saya mau mencoba merekonstruksi, kalau bahasa rekonstruksi kita serem gitu ya, mau memotret masa lalu melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita perlu menyiapkan diri secara psikologis dan juga secara khayali untuk menuju suatu tempat yang jauh di sana, 8.000 kilometer dari posisi Pekalongan ini. Kalau kita lihat di Google Map itu 8.400 sekian kilometer posisi Mekah itu dari kota Pekalongan. Kita akan ke sana, dan juga bukan pada masa saat sekarang ini, tapi pada masa lalu, yaitu 1440-an tahun yang lalu. Hingga kita akan bernostalgia ke sana. Saya akan mencoba kita bersama-sama melihat bagaimana penyakit yang pernah terjadi pada masa itu, dan kemudian bagaimana penanganan, pengobatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Kita mulai yang pertama, slide-nya silahkan Mbak. Tadi sudah diterangkan mengenai perbedaan antara endemi, pandemi, dan ada pandemi, ada endemi, dan kita sekarang ini sedang membicarakan mengenai pandemi. Dan istilah-istilah itu perbedaannya hanya terkait masalah penyebarannya, intensitas penyebaran dan luasnya penyebaran, cepatnya penyebaran, dan tapi pada intinya adalah terkait dengan masalah penyakit. Sedangkan kalau kita melihat pada literatur kuno Islam, istilah yang digunakan itu biasanya adalah at-ta'un dan al-waba. Dan dua istilah ini perlu dibedakan. Kalau al-waba itu wabah, itulah ya, penyakit yang menyebar secara luas, penyakitnya apapun tapi menyebar secara luas.
dan tingkat keluasan daerah yang terkena penyakit itu memang tidak dibatasi, bisa jadi satu wilayah tertentu, bisa jadi sampai ke seluruh dunia. Dan juga yang kedua, istilah yang penting sebelum kita lanjutkan presentasi ini adalah at-taun. Taun ini satu penyakit khusus yang nanti akan kita bahas secara khusus. Sifatnya juga sama dengan wabak dalam artian penyakit itu akan menyebar ke berbagai negeri, ke berbagai daerah dengan sangat cepat, tapi dia merupakan satu penyakit khusus yang ada simptom-simptom khususnya, ada gejala-gejala khusus, dan mengakibatkan akhirnya kematian ataupun kesakitan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan mencoba terlebih dahulu melihat geografi daerah Arab. Slide-nya mungkin dikeatasin dikit. Dikebawain bukan dikeatasin ya. Yang gambar peta tersebut. Jadi kita harus menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak di Pekalongan, tidak juga di Kalimantan, tapi di Jazirah Arab, dan di Jazirah Arabnya pun itu di daerah Hijaz. Kita harus tahu peta ini dan istilah-istilah yang ada di sini ini. Ada istilah Tihamah, kemudian Hijaz. Tihamah itu daerah yang paling barat di Jazirah Arab itu, kemudian sebelah timurnya itu Hijaz. Dan Hijaz ini daerah pegunungan yang memanjang dari selatan sampai ke utara, yang subur sebenarnya. Dalam pandangan kita, kalau kita membaca hadis, membaca Al-Quran, kemudian mengingat kehidupan masa Nabi itu seakan-akan kehidupan yang gersang, padang pasir gitu. Tapi sebenarnya daerah Hijaz itu adalah daerah yang hijau, daerah yang ada sumber mata air, dan juga daerah yang banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana, dan juga ada hewan-hewan yang tumbuh di sana. Kemudian di sana ada daerah yang namanya Najd, kemudian selatannya Yaman, dan juga ada Arad. Ini peta secara geografi yang harus kita ketahui, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di daerah Hijaz tersebut, yang di sana ada sumber-sumber alam yang nantinya akan menjadi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk media pengobatan dan kemudian untuk kesehatan pada masa itu. Dan daerah yang dalam bentuk padang pasir itu hanya sebenarnya sedikit saja, bukan sedikit ya, banyak, tapi tidak di daerah Hijaz tersebut. Kalau kita lihat di peta yang nampak, dia membentuk huruf C terbalik. Ada 3 daerah padang pasir luas di Jazirah Arab. Yang atas itu namanya padang pasir Nufud, yang sebelah timur namanya padang pasir Dahna, dan yang paling luas itu yang ada di selatan yang namanya Ar-Rubu Al-Khali atau empty quarter. Dan kita harus memahami bahwa Rasulullah, para sahabat waktu itu ketika membangun Madinah, ketika berdakwah di Mekah itu tidak hidup di situ, tapi di Hijaz tadi itu, yang di sana ada sumber mata air melalui sumur yang istilahnya bi'r atau zamannya abar, atau ada sumber mata air yang melalui wadi, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang beragam dan juga fauna yang beragam yang ada di sana. Dan di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak perlu mempertanyakan kenapa di sana kok tidak di Indonesia. Al-Quran sudah menjawab sendiri, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui kepada siapa dan di mana Allah itu mengutus seorang rasul dan menyebarkan risalah pertama kalinya. Dan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengobatan pada masa Rasulullah, penyakit yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan apakah pernah ada penyakit yang sampai menjadi wabah di Jazirah Arab ataupun di Madinah, di Mekah, kita tentunya perlu memulai terlebih dahulu melihat gambaran tradisi pengobatan dan juga penyakit yang terjadi di Arab pra-Islam. Ini adalah satu kajian yang sangat penting, dan kita sudah sering diberi pemahaman bahwa dalam memahami Al-Quran maupun dalam memahami hadis, kita tidak bisa terlepas dari konteks. Betul, memang al-ibrah
bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau Kiai Sahal Mahfud itu mengartikannya yang dipertimbangkan itu bukan umumnya lafaz, yang dipertimbangkan adalah umumnya lafaz, bukan hanya, ada hanyanya, bukan hanya khususus sabab. Sehingga khususus sabab atau artinya konteks pada waktu itu perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana dialektika wahyu, dialektika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Arab pra-Islam. Nah, salah satu hal yang bisa memberikan gambaran kita mengenai kesehatan, mengenai pengobatan, dan juga mengenai penyakit pada masa Arab pra-Islam adalah keberadaan tabib di masyarakat Arab waktu itu. Ada banyak catatan bahwa masa jahiliyah itu sebelum Nabi diutus dan ketika awal-awal Nabi diutus, ketika Nabi kecil, ketika Nabi remaja, itu banyak tabib-tabib yang bukan dalam kategori kahin. Yang kahin itu kan dengan menggunakan mantra-mantra, kemudian yang sifatnya spekulatif. Tapi ada juga tabib-tabib yang pada masa itu terdepan pada masanya. Artinya mereka belajar ketabiban itu bukan calang-calang ya. Belajar ketabiban bukan hanya di daerahnya, tapi sampai melakukan rihlah, melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mencari pengetahuan mengenai pengobatan. Salah satu contoh, nanti saya akan coba menerangkan dua. Yang pertama, An-Nadhr bin Harith. Nama ini sebenarnya nama yang sangat terkenal waktu itu. Ya, nama yang terkenal tapi kita mungkin tidak kenal. Tapi nama An-Nadhr bin Al-Haris ini kalah terkenal dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Abi Mu'id, kemudian siapa lagi, Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya. Padahal An-Nadhr bin Al-Haris ini terkenal sebagai mutsaqafnya orang Arab jahiliyah. Orang yang cendekiawannya orang Arab jahiliyah. Ya, ini hidup di Mekah, kemudian di kalangan orang kaya, dan juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, jadi orang Arab waktu itu memang punya tradisi yang luar biasa, yaitu keluar daerahnya, baik untuk berdagang ataupun untuk mencari pengetahuan, bukan keluar negeri atau ke tempat lain untuk mencari pemandangan indah, bukan, tapi untuk mencari pengetahuan dan kemudian membawa pengetahuan itu ke daerahnya. Salah satunya An-Nadhr bin Al-Haris ini. Dan Nadhr bin Haris ini punya koneksi yang luar biasa dengan orang-orang yang di Syam, dengan Yahudi di Syam, dengan Nasrani di Syam, dan juga di daerah Persia. Sehingga dia ini mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kisah-kisah masa lalu di Romawi maupun di Persia waktu itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, salah satu yang menentang, pimpinan penentang ini adalah An-Nadhr bin Al-Haris, dan dia inilah yang mencetuskan labeling terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi ini dengan asatirul awalin. Di setiap istilah asatirul awalin yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 8 apa 9 itu asbabun nuzulnya itu terkait dengan An-Nadhr bin Al-Haris, dan dialah yang mencetuskan istilah asatirul awalin. Banyak pada masa itu yang mengatakan Nabi Muhammad majnun, Nabi Muhammad itu kahin, Nabi Muhammad itu syair. Tapi An-Nadhr bin Haris tidak menerima hal itu. Dia punya satu labeling yang kiranya lebih tepat untuk digunakan untuk memojokkan ajaran Nabi Muhammad dengan mengatakan asatirul awwalin. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai itu, dan cerita yang menarik terkait An-Nadhr bin Al-Haris ini adalah ketika Nabi berdakwah di satu tempat, di sekelilingnya banyak orang, dia ikut di situ. Kemudian Nabi Muhammad ketika meninggalkan tempat itu, dia kemudian menempati tempatnya Nabi Muhammad, menceritakan kisah-kisah yang dia peroleh dari Syam, dari Persia, untuk menandingi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi itu adalah asatirul awwalin.
kisah-kisah bohong orang-orang masa dahulu. Dan sudah barang tentu An-Nadhr bin Al-Haris ini juga belajar ilmu kedokteran, dan ini di dalam list tabib-tabib di masa jahiliyah. An-Nadhr bin Al-Haris merupakan salah satu tokoh penting terkait dengan ketabiban di Arab, dan juga dia punya satu kreativitas untuk menentang Rasulullah itu dengan cara budaya. Dulu di masyarakat Arab Mekah itu tidak ada alat musik selain duf yang dalam bentuk tepukan itu. Kemudian dia mengimpor alat musik dalam bentuk seruling dari daerah Irak ketika dia ke sana, dan kemudian dia bawa ke Mekah untuk menarik perhatian orang supaya orang tidak memperhatikan Rasulullah, dan dia membuat satu kesenian yang di sana ada hal baru, unsur barunya yaitu dalam bentuk seruling. Nah, ini satu cerita yang ingin saya sampaikan, bahwa pada masa sebelum Islam sudah ada tabib-tabib yang progresif, gitulah istilah kita saat sekarang ini, yang ilmunya bukan hanya diperoleh dari kawasan tempatan, tapi dia belajar ke Syria, di Romawi, dan juga ke daerah-daerah kekuasaan Persia. Dan An-Nadhr bin Al-Haris ini kemudian meninggal sewaktu perang Badar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan itu merupakan bentuk wujud dari doa dia. Ada doa dalam Al-Quran yang enggak boleh kita berdoa, yaitu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim. Ini An-Nadhr bin Al-Haris yang mengucapkan doa itu, dan benar-benar terjadi, akhirnya dia mati di perang Badar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Al-Harith bin Khaladah Ats-Tsaqafi. Tidak tahu nanti waktunya cukup apa enggak, tapi yang penting saya cerita nanti entah sampai mana. Yang kedua, Al-Harith bin Khaladah Ats-Tsaqafi, ya ini seorang tabib terkenal yang banyak mengambil pengetahuan kedokteran di Jundi Sapur di daerah Persia, tapi tepatnya adalah di daerah Irak Selatan itu, dan di sana memang menjadi pusat pengobatan pada waktu itu, dan dia sangat terkenal sekali sebagai Tabibul Arab, tokoh dalam bidang kedokteran di dunia Arab pada masanya. Dan dia umurnya panjang dan kelihatannya lebih muda dari An-Nadhr bin Al-Harith. Ada yang mengatakan wafat pada masa Umar ibn Khattab, sehingga dia sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai keislamannya memang ada perbedaan pendapat, apakah dia termasuk yang ikut masuk Islam ketika Bani Thaqif itu datang ke Rasulullah atau tidak. Tapi yang jelas ada informasi di hadis itu yang Rasulullah itu sangat respon sekali terhadap Al-Harith bin Khaladah Ats-Tsaqafi ini. Salah satunya adalah ketika tahun 10 Hijriah Nabi melakukan haji wada. Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dan kemudian muncul hadis yang terkenal itu, hadis tentang wasiat ats-tsulus wa tsulusu katsir itu, dan Nabi merekomendasikan Sa'id bin Abi Waqqas, kamu minta konsultasi dengan Al-Harith bin Khaladah Ats-Tsaqafi untuk menangani penyakit kamu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pandangan positif dengan ketabiban pada waktu itu, tidak kemudian ditangani sendiri oleh Rasulullah, tapi Rasulullah ternyata memberi advice, nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meminta masukan dari Al-Harith bin Khaladah Ats-Tsaqafi. Dan dari Al-Harith ini banyak ungkapan-ungkapan kesehatan yang sampai saat sekarang ini masyhur di dunia Arab. Yang pertama contohnya adalah Al-Ma'iddatu Baitud Da'. Perut ini adalah sumber atau rumah penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Sedangkan menjaga diri dari makanan-makanan yang banyak, ya, banyak makan ataupun banyak pikiran, itu ra'sud dawa, sumber obat. Wa'tikul labadanin ma'awadathu, dan berikanlah anggota tubuhmu itu dengan hal-hal yang memang terbiasa. Jangan dipaksa tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Dan kemudian ada satu ungkapan yang menarik ini. Ini mungkin cocok
untuk siapa inilah yang belum nikah mungkin. La tatazawwaju illa syabah. Janganlah kalian menikah kecuali yang muda. Wala ta'kulul fakihata illa nadijatan. Dan jangan engkau makan buah-buahan kecuali sudah dalam keadaan matang. Nah, ini contoh bahwa Al-Haris bin Qaladah ini satu tokoh tabib di masa pra-Islam yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan dengan gambaran seperti ini kita sudah punya gambaran bahwa pra-Islam atau di masa yang biasa kita sebut dengan jahiliyah ini bukan jahil-jahil banget gitu, bukan ya. Tapi sudah ada pengetahuan-pengetahuan yang sesuai kapasitas kemampuan manusia pada waktu itu untuk memperoleh. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di masa sebelum Islam datang, banyak penyakitnya sebenarnya yang sudah terjadi di Arab pada waktu itu. Dan di antara penyakit yang banyak ditakuti orang Arab pra-Islam adalah tidaknya 3 ini. Yang pertama baros. Baros itu muncul kulit-kulit itu menjadi putih seperti yang ada dalam gambar itu. Kemudian yang kedua juzam. Juzam itu yang akhirnya tubuh, bagian-bagian anggota tubuh ini mengelupas dan kemudian berubah, kadang sampai potol ya, terpotong. Kemudian yang ketiga humma, panas. Tubuh ini panas, dan ini hal yang sering terjadi di Mekah maupun di Madinah dan sangat dikhawatirkan oleh masyarakat waktu itu. Dan kemudian dari keadaan penyakit yang seperti itulah kemudian masyarakat Arab pra-Islam itu sudah mencoba untuk menanganinya dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan obat-obatan, ya. Ada dengan madu, habbah sauda, minyak zaitun, kam'ah, susu onta. Kalau kam'ah ini dia dalam bentuk seperti jamur yang ketika diperas akan mengeluarkan air yang bening sekali, dan itu digunakan untuk mengobati mata. Dan ini merupakan obat mata yang sangat terkenal di Arab waktu itu. Kemudian tindakan medis yang berkembang waktu itu ada hijamah. Di pra-Islam itu sudah ada hijamah bekam. Kemudian ada al-kayu. Al-kayu adalah memanaskan besi atau memanaskan batu, kemudian diletakkan di anggota tubuh yang sakit atau di anggota tubuh yang menyambung ke daerah yang sakit. Dan kemudian ada al-fasdu. Al-fasdu itu memotong urat supaya darah itu keluar. Ada beda antara hijamah dengan al-fasdu. Karena al-fasdu itu memang benar-benar memotong urat supaya darah keluar mengalir. Karena ada dugaan pada waktu itu bahwa ada kotoran di dalam darah yang harus dikeluarkan. Al-fasdu ini juga ada cerita menarik. Orang-orang terhormat, pimpinan-pimpinan kabilah yang ada di Arab waktu itu, ketika dia perang kemudian kalah, dia ditangkap oleh musuhnya, dia tidak akan mau dipenggal kepalanya, tapi dia minta untuk difasdu, mati dengan cara dipotong urat darahnya, kemudian sampai darahnya habis. Tapi sebelum itu dia minta untuk dikasih minum khamr terlebih dahulu supaya tidak merasakan sakitnya keluarnya darah dari tangannya atau melalui kakinya tersebut. Dan mengenai penyakit dan pengobatan ini saya kira nanti bisa dirujuk ya di buku yang sangat luar biasa punyanya Jawad Ali, ada 10 jilid. Jawad Ali ini adalah akademisi Irak yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti kehidupan Arab pra-Islam, yang salah satu karya pentingnya adalah Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam, sampai 10 jilid, dan beliau punya kontribusi besar dalam hal ini. Dan kemudian yang berikutnya, selain obat-obatan tadi, kita langsung masuk ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mendapatkan gambaran bagaimana pada masa Arab pra-Islam itu juga sudah ada tabib, kemudian ada penyakit, dan juga ada obat-obatan yang digunakan oleh
masyarakat Arab waktu itu, juga tindakan-tindakan medis yang sudah itu, kita mencoba untuk masuk ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat bagaimana dialektika, bagaimana Rasulullah itu merespon, melihat apa yang sudah ada pada masyarakat Arab waktu itu terkait dengan penyakit dan juga pengobatan. Kita akan mengambil contoh 3 saja nanti di sini mengenai masa Rasulullah. Yang pertama Huma al-Madinah. Di Madinah itu memang terkenal sebagai daerah yang wabah, daerah yang biasa mengalami penyakit, utamanya adalah humah, panas. Dalam satu hadis disebutkan Sayyidah Aisyah mengatakan waqadimnal Madinata, kami datang ke Madinah wahia auba'u ardillah, dan Madinah itu adalah daerah bumi Allah yang sangat penuh dengan wabah. Utamanya wabah Humma al-Madinah, dan Sayyidah Aisyah memberikan penjelasan bahwa penyebab terjadinya Humma Madinah ini adalah kotornya Wadi Budhan. Jadi Madinah itu kan bukan daerah yang kering seperti tadi yang saya sampaikan, daerah yang sangat subur sekali. Di situ ada 3 wadi yang mengalir. Yang di bagian timur itu ada Wadi Al-Qonah, kemudian di bagian barat itu ada Wadi Al-Aqiq, dan yang di tengah yang melewati pemukiman itu namanya Wadi Budhan. Dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa di Wadi Budhan inilah sumber penyebab munculnya penyakit humma, karena di Wadi Budhan ini, sungai Budhan ini, wadi itu sebenarnya lembah, ya. Lembah yang kemudian kadang teraliri oleh air, dan sering teraliri oleh air, kanan kirinya banyak tumbuh rerumputan yang digunakan oleh orang-orang waktu itu untuk mengembala kambing ataupun onta dan lain sebagainya. Jadi Wadi Budhan ini banyak kotoran-kotoran yang menyebabkan masyarakat itu terkena penyakit yang dinamakan dengan Humma al-Madinah. Ini gambaran yang terjadi di awal-awal umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka langsung mengalami satu permasalahan kesehatan. Bisa dibayangkan ya, jauh meninggalkan daerah asalnya, kemudian datang ke daerah yang baru, kemudian langsung menghadapi berbagai masalah. Ada masalah kemiskinan. Orang-orang muhajirin tidak punya pekerjaan, harta-harta ditinggal di Mekah. Ini masalah kemiskinan. Rasulullah punya PR. Kemudian yang kedua ada penyakit yang mewabah, dan banyak para sahabat yang mengalami sakit ini, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah, Amir bin Fuhairah. Ini semuanya mengalami itu, dan juga banyak sahabat-sahabat lain. Dan ini juga PR yang harus diselesaikan oleh Rasulullah bersama para sahabat waktu itu. Kita akan mendapatkan gambaran nantinya bagaimana Rasulullah ini melakukan transformasi sosial, transformasi kesehatan yang luar biasa, dan membawa masyarakat Madinah ini menjadi masyarakat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian permasalahan Humma al-Madinah ini penanganannya bagaimana? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendoakan dan membangun optimisme. Jadi dalam doa itu adalah ada optimisme. Doa yang dilantunkan oleh Rasulullah adalah Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, cintakanlah kepada diriku kota Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Makkah, atau bahkan lebih cinta daripada cinta kami kepada Makkah. Bisa dibayangkan orang yang meninggalkan daerahnya kemudian mengalami masalah, itu dia pasti akan mengingat daerah asalnya. Tapi Rasulullah kemudian memunculkan rasa optimisme di hati para sahabat, meskipun di Madinah ini ada masalah, di Madinah ini banyak problem, tapi minta kepada Allah semoga dicintakan Madinah itu, tempat baru itu, di hati Rasulullah dan juga di hati para sahabat. Doa ini kalau umpama kita kontekstualisasikan pada saat sekarang ini, kita baca ini dan kemudian kita arahkan kepada negeri kita. Meskipun ada masalah tapi Habib ilaina Indonesia, gitu kan ya. Jadi
Seperti itu saya membayangkannya itu seperti itu. Meskipun ada permasalahan, ada problem yang dihadapi dalam skala nasional ataupun dalam berbagai macam masalah, tapi yang diminta oleh Rasulullah waktu itu adalah Habib ilainal Madinah. Dan kemudian yang keduanya, Allahumma barik lana fi sya'ina wa fi muddina. Minta supaya sumber-sumber pangan yang dihasilkan di Madinah itu penuh keberkahan. Kemudian wasahhihalana, dan jadikanlah Madinah ini daerah yang sehat dan layak untuk dihuni. Wangkul humaha ilal jufah, dan pindahkanlah wabah panas ini ke daerah lain. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, berdoa dan juga membangun optimisme di kalangan para sahabat. Dan apakah hanya doa saja? Ternyata enggak. Ada juga tindakan memperbaiki kondisi ikhtiar-ikhtiar lahiriah. Yang utama adalah menangani masalah Wadi Budhan. Tadi di tengah pemukiman Madinah itu ada Wadi Budhan, itu ditangani oleh Rasulullah bersama para sahabat. Dan ini terbukti di tahun ke-5 Hijriah ketika terjadi perang Khandaq. Kemudian Wadi Budhan ini sudah mengalirkan air yang jernih, air yang layak digunakan untuk wudhu bahkan. Dan diceritakan di situ pada kejadian perang Khandaq tahun 5 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat wudhu dari Wadi Budhan tersebut. Selain itu, Rasulullah juga memperbanyak sumber-sumber air bersih dengan membuat bi'r itu sumur di sekitar Madinah, mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan para sahabat yang lain untuk membuat sumur untuk keperluan keseharian masyarakat Madinah dan juga untuk keperluan toharah masyarakat Madinah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah merubah perilaku masyarakat waktu itu, diantaranya terbayang dalam teks-teks hadis ini bahwa tradisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam itu kotor dan kumuh. Sampai Rasulullah mengatakan naha an ayyubala fil ma'ir raqid. Jadi Rasulullah itu melarang orang kencing di air yang menggenang. Ini kan ada gambaran bahwa ada tradisi waktu itu atau ada orang yang biasa kencing di tempat air yang tergenang, sehingga Nabi sampai melarang untuk melakukan kencing di air yang tergenang. Kemudian ittaqul mala'in as-salas. Jagalah diri kalian dari 3 hal yang melaknati kalian. Yang pertama, buang air besar di sumber-sumber air atau air yang mengalir. Kemudian waqari'atit thariq di pinggir-pinggir jalan, dan juga buang air besar di bawah pohon-pohon yang rindang. Ini juga memberi gambaran Nabi mencoba untuk merubah tradisi kebiasaan masyarakat waktu itu. Dan kemudian yang ketiga, Nabi memerintahkan untuk sering-sering membersihkan halaman supaya nampak nyaman, indah, dan juga sehat. Ini contoh yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa di Madinah juga pernah terjadi wabah humma, wabah panas Madinah, dan penanganan oleh Rasulullah mengintegrasikan 2 hal, menggabungkan 2 hal. Yang pertama doa dan membangun optimisme, dan yang kedua memperbaiki kondisi yang ada dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terarah dan terukur. Kemudian yang kedua, juzam. Ada satu penyakit pada waktu itu yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satu penyakit yang paling ditakuti waktu itu adalah juzam. Gambarannya seperti itu, dalam bahasa Indonesia biasa disebut lepra atau kusta, dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Latin atau saya tidak tahu, leprosi. Dan ini dari mulai sebelum masa Islam yang sudah pernah terjadi, dan pada masa Nabi pernah ada suatu kejadian Bani Thaqif yang pernah didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekah bersama Zaid bin Harithah, yang kemudian Nabi dilempari sampai berdarah-darah itu. Akhirnya pada tahun 9 Hijriah, pasca Fathu Makkah tahun 8 Hijriah itu mendatangi Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Jadi dalam rombongan Bani Thaqif yang ada di Taif itu, ada satu orang yang majdum, satu orang yang mengalami lepra atau sakit kusta, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang datang ke Madinah menghadap Rasulullah mau masuk Islam itu kan kemudian berbiat kepada Rasulullah.
berbeat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak membunuh, dan seterusnya. Itu biasanya Rasulullah bersalaman dengan masing-masing orang tersebut yang datang, dan tapi ada satu rombongan dari Sakif ini seorang yang kena juzam. Nah, kemudian oleh Rasulullah, beliau tidak menyalami orang tersebut tapi mengatakan inna qad baya'naka farji. Tanpa menyalami, Nabi sudah membeat orang tersebut dan dipersilahkan untuk kembali berkumpul dengan kelompoknya, yaitu Bani Sakif yang datang ke Madinah tersebut. Nah, ini satu gambaran bahwa pernah terjadi juzam pada masa Rasulullah SAW, dan Nabi melakukan tindakan-tindakan yang terukur, yaitu dalam penanganannya. Salah satunya ada yang utama dalam Islam ya doa memang, karena doa ini dilakukan oleh Rasulullah untuk menyingkirkan pemahaman-pemahaman masyarakat Arab sebelumnya yang punya keyakinan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, penyakit itu tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya doa ini sering disampaikan oleh Rasulullah, di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi, ya Allah, lindungi kami dari al-baras, penyakit vitiligo atau baros, kemudian wal junun, penyakit gila, wal juzami, dan juzam. Kemudian selain berdoa, Nabi juga meluruskan keimanan. Kadang memang juzam ini dikhawatirkan menular, sehingga diyakini oleh masyarakat waktu itu menular. Dan Nabi kemudian mengatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala sofar. Fokus kita pada la adwa, tidak ada menular. Kalau kita baca terjemahan tok, kadang kita bisa salah paham. La adwa diartikan tidak ada penyakit menular. Ya, padahal yang dimaksud kalau kita baca kitab-kitab syarah atau kalau yang sederhana bisa kita baca di Kanzun Najah wa Surur punyanya Syekh Abdul Hamid Kudus, menerangkan hal ini sangat panjang sekali. La adwa, tidak ada penyakit itu menular tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pahami tidak ada penyakit menular, tapi di bagian belakangnya kok wafir minal majzumi, wafir dan larilah engkau dari orang-orang yang terkena juzam, dari orang-orang yang terkena lepra, kama tafiru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Kemudian Nabi juga memberikan nasihat untuk menjaga jarak. La tudimun nadhar ilal majzumin, jangan engkau berterusan melihat orang-orang yang terkena juzam. Wa idza kallamtumuhum falyakun bainakum wa bainahum qidu ramhin. Jika engkau memang berbicara dengannya, maka ambillah jarak antara diri kamu dengan dirinya sejarak tombak. Ya, ini kan hampir mirip dengan saat kita saat sekarang ini ada physical distancing. Ya. Harus mengambil jarak dengan orang yang terindikasi terkena penyakit tersebut. Ini contoh kedua yang saya sampaikan terkait dengan masalah juzam. Masih ada waktu Pak Kurdi? Masih bisa dilanjut atau Lagi boleh? boleh? 3 menit Pak Arif, 3 menit. Nanti Oke, kita setengah jam ada kesempatan untuk tanya jawab. 3 menit lagi boleh? Silakan. Siap. Kemudian yang ini sebenarnya yang penting ya, yang kalau tadi juzam dan kemudian Ummah Madinah itu tidak sampai menjadi pandemi, tidak sampai menjadi pandemi seluruh dunia, tapi yang kemudian yang ketiga ini adalah taun. Pada masa Nabi sebenarnya tidak pernah terjadi taun. Ada terjadi taun di tahun 6 Hijriah, tapi tidak di Madinah, tapi jauh di luar Madinah, yaitu di Irak. Di mana? Di Madain daerah Irak, yang dinamakan dengan taun Shiraweh, karena Shiraweh ini nama pimpinan waktu itu, pimpinan di sana waktu itu yang juga mati karena taun. Tapi di Madinah sendiri tidak pernah terjadi taun, dan Rasulullah memang menjamin tidak akan pernah terjadi taun di Madinah. Penyakit taun ini penyakit yang khas yang nanti bisa dibuka di kitab-kitab. Dia punya gejala-gejala tertentu, di antaranya seperti yang ada di gambar tersebut, sampai kemudian tubuh bisa menjadi hitam, mulut keluar darah, dimulai dari bintik-bintik di ketiak, di sela-sela paha, kemudian menyebar ke seluruh tubuh.
dan kemudian akhirnya mengganggu organ dalam dan kemudian mengeluarkan darah, akhirnya orang itu meninggal. Meskipun pada masa Rasulullah itu belum ada taun di Madinah, tapi Rasulullah dan para sahabat sudah mendengar informasi itu, dan Nabi sudah memberikan nasihat-nasihat untuk mengantisipasi hal itu. Ini yang luar biasa kan. Saya bayangkan luar biasa Rasulullah. Jadi pengetahuan antisipatifnya itu sangat luar biasa. Meskipun tidak terjadi, belum terjadi, tapi Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, nanti kalau sewaktu-waktu ketemu kejadian taun, kalian harus seperti ini, seperti ini. Dan betul, pada tahun 18 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar Ibnul Khattab, terjadi taun ketika Umar memperluas kekuasaan Islam sampai ke utara, ke daerah Syam, dan ketika sampai di Imawas, Imawas itu daerah Palestina, terjadi taun di sana. Dan terjadilah di sana bagaimana cara penyikapan para sahabat terhadap wabah taun yang mematikan ini, ada perbedaan pendapat. Kalau Abdurrahman ibnu Auf, beliau menyampaikan kepada Umar ibnul Khattab dengan mengatakan, saya dulu, ini kan tahun 18 Hijriah, Rasulullah sudah wafat itu. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya dulu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau engkau mendengar ada taun di suatu daerah, kamu jangan mendekat, jangan masuk ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila engkau berada di dalamnya dan di situ sudah ada taun, fala takhruju firaran minhu, kamu jangan keluar dari daerah itu supaya tidak menyebar. Nah, Umar bin Khattab mengambil nasihat Abdurrahman bin Auf yang berdasar hadis Rasulullah ini, artinya melakukan isolasi, kalau istilah kita saat sekarang, mengisolasi orang-orang yang kena penyakit, dan orang yang belum terkena penyakit ini juga jangan berbaur dengan orang yang terkena penyakit. Tapi meskipun demikian, ada juga para sahabat yang punya pemahaman lain, yang masih tetap bersikukuh masuk ke daerah Amawas, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Amr, Bilal bin Rabah, yang kemudian keseluruhannya itu meninggal di Syam, di daerah Amawas tersebut, karena taun yang terjadi tahun 18 Hijriah. Dan ketika banyak para sahabat yang meninggal seperti itu, Amr bin As mengambil satu tindakan tegas. Beliau juga berada di daerah tersebut dan menyampaikan kepada orang-orang, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, inna hadzal waj'a, sesungguhnya penyakit ini idza waqa'a, ketika terjadi, innama yasta'ilu isti'alan nar, itu akan seperti api yang merembet kemana-mana. Fatajannabu minhu jibal, sehingga kalian lebih baik pergi ke gunung-gunung. Ini yang dilakukan oleh Amr bin As, orang-orang yang masih sehat diminta untuk mengisolasi diri di gunung-gunung. Nah, ini cerita yang ketiga, dan taun ini kemudian sering terjadi di dunia Islam, dan terus ke bawah, langsung taun saja. Terus, ya. Terus, satu lagi. Taun ini terjadi di dunia Islam. Di sepanjang sejarah Islam banyak terjadi taun, dan kemudian menghasilkan berbagai macam karya ulama mengenai penanganan taun ini, baik dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk pengobatan. Salah satu penelitian yang menarik adalah penelitian Dr. Muhammad Ali Atok. Beliau mengumpulkan setidaknya ada 154 judul kitab yang ditulis oleh ulama muslim dari abad ke-3 sampai 14 yang berisi terkait dengan membahas khusus penyakit taun ini. Ada yang isinya sebatas sejarah peristiwa saja. Dan kemudian ada yang isinya sejarah dan pandangan perspektif agama, seperti kitabnya Ibnu Hajar Badrul Ma'un. Kemudian ada juga yang isinya penanganan dan pengobatan dari para tabib. Ibnu Sina juga punya, Al-Khatib Al-Maghribi juga punya Muqni'atul Sa'il Anil Marad Al-Ha'il. Kemudian ada juga yang isinya tentang doa-doa untuk menangani penyakit taun ini. Dan kita ambil satu contoh, Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau menyampaikan satu pandangan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang tentu para penulis kitab tersebut menjadikan hadis Nabi dan juga Al-Quran itu sebagai panduan, tapi juga tidak meninggalkan logika
dan juga penelitian-penelitian empiris yang bisa dilakukan pada waktu itu terkait dengan masalah kesehatan dan juga menangani masalah taun ini. Kita ambil satu kutipan menarik dari Zadul Ma'ad yang kemudian masuk di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Tib Nabawi itu, bahwa perintah Rasulullah untuk tidak masuk ke satu daerah yang terjadi wabah khususnya taun, dan juga supaya seseorang tidak keluar dari daerah tersebut, itu ada 5 hikmah. Yang pertama, tajannubul asbab al-mu'dhiyah wal bu'du minha, menjauhi hal yang menyebabkan terinfeksi wabah. Jadi mengisolasi diri supaya kita tidak terkena wabah tersebut. Kemudian yang kedua, al-akhdhu bil afiyah, menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas. Kemudian yang ketiga, Allah yastashifu al-hawa alladzi qad afina wa fasada fayamradun. Kedua, jangan menghirup udara yang tercemar, karena salah satu pandangan tabib pada waktu itu, taun itu penyebarannya salah satunya melalui udara. Ya, sehingga dengan menghindar dari orang-orang yang terkena taun ini, salah satu hikmahnya adalah tidak menghirup udara yang tercemar tersebut, sehingga supaya tidak terkena penyakit itu. Kayak umpama saat sekarang ini dengan menggunakan masker yang kasus COVID-19 saat sekarang ini. Kemudian yang keempat, Allah yujawilul mardo, jangan mendekati orang yang terkena penyakit. Ada physical distancing di situ. Kemudian yang kelima, himyatun nufus anil tiarah wal adwa, jauhkan pikiran dari perasaan buruk, harus selalu optimis dan positive thinking, karena hal yang seperti ini akan membangun imunitas dan juga akan lebih kuat dalam menghadapi problem dan permasalahan, termasuk permasalahan kesehatan seperti ini. Dan ada satu lagi contoh yang ingin saya sampaikan, bahwa kisah yang pernah terjadi pada masa Nabi itu kemudian diambil oleh para ulama setelah Rasulullah wafat, kemudian dikonsepkan, kemudian diformulasikan bagaimana menghadapi penyakit yang dialami, dan kemudian ketika penyakit itu menjadi wabah, utamanya taun. Ada satu kitab yang menarik yang judulnya Ma Yaf'aluhul Atibba Wadda'un. Dari judulnya kita sudah bisa mendapat gambaran apa yang dilakukan oleh para tabib dan juga agamawan yang biasanya berdoa. Bidaf'i syarit taun, untuk menolak bahaya taun. Di kitab ini yang tipis ini isinya sebenarnya hanya 3. Yang pertama, memaparkan tindakan pengobatan yang dikembangkan oleh tabib waktu itu. Pada waktu itu sudah banyak upaya-upaya para ahli medis yang sesuai kemajuan teknologi kedokteran waktu itu yang ditawarkan untuk menangani penyakit taun, meskipun kalau kita baca kadang rada aneh gitu. Tapi itu kemajuan yang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian itu yang ditawarkan oleh pengarang kitab ini. Kemudian yang kedua, juga dipaparkan doa-doa yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW dan juga dari para ulama dalam menghadapi wabah taun. Dan kemudian yang ketiga, mengkritik penanganan taun yang sifatnya spekulatif, seperti yang dilakukan oleh munajimun, yang ada dalam kitab itu distilahkan munajimun, orang yang menduga-duga saja kejadian taun ini asalnya dari apa, obatnya seperti apa. Jadi kita mendapatkan gambaran dari yang dilakukan oleh pengarang kitab Ma Yaf'aluhul Atibba Wadda'un ini. Beliau mencoba mengumpulkan penanganan penyakit ini berdasarkan pendekatan yang mutayakin atau setidaknya madhnun, yang bisa dianggap valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kira itu. Dan yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah mengenai penyakit. Saya tidak fokus kepada COVID karena intinya adalah penyakit yang menyebar, mewabah. Arif, Ini yeah. nanti ada closing statement khusus Oke. diberikan ke para narasumber. Mungkin itu dulu ya. Ya, guys. Terima kasih. Nah, kelihatannya ada satu lagi pertanyaan, Pak. Gimana? Satu pertanyaan buat Pak Arif ini. Jika melihat sejarah dan peristiwa awal mengenai ini sejarah Islam ya, mengenai sejarah dan peristiwa mengenai pandemik, ada peristiwa yang terulang
Nah, ikhtiar Nabi dengan doa dan usaha untuk sehat, peristiwa itu seolah terulang sebagaimana terjadi di masa sekarang. Bagaimana menghadirkan kajian hadis agar dapat dipahami dari pesannya yang belum banyak diketahui masyarakat umum, bahwa hadis merupakan kajian yang relevan dalam segala bidang. Ini apa yang pernah terjadi di masa Nabi terulang lagi sampai sekarang, dan pertanyaannya bagaimana kita menggunakan atau mengambil pesan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi dalam menangani atau menghadapi pandemi. Monggo Pak. Pertanyaan terakhir untuk Pak Arif ini. Oke. Pertanyaan simpel, jawabannya bisa simpel Pak Arif. Apalagi waktunya sudah ini kena pasal 12 ini Pak. Siap. Ya. Jadi kajian mengenai Atib An-Nabawi atau pengobatan penanggulangan penyakit pada masa Nabi ini kadang tersandra pada glorifikasi ataupun kepada apa namanya diberi lapisan-lapisan yang terlalu hiperbolik ya. Sehingga sebenarnya ketika kita mau mempelajari Atib An-Nabawi ini dengan pendekatan historis, itu nanti kita akan lebih mudah untuk mendapatkan semangat-semangat, prinsip-prinsip yang dipesankan oleh Nabi itu seperti apa. Betul, memang ajaran Islam itu pertama kali diturunkan di satu daerah terbatas, di Mekah, Madinah, dan sekitarnya itu. Tapi kita sungguh sangat heran dan takjub sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menskenario terjadinya berbagai macam peristiwa di daerah tersebut yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan-kehidupan setelahnya. Kita tidak bisa membayangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lama kita dari mulai lahir sampai meninggal, itu kejadian-kejadian yang meliputi diri kita itu sangat terbatas. Yang oleh generasi setelah kita tidak akan bisa diambil pelajaran. Lama kita tidak politisi. Kita juga bukan seorang yang melakukan pergerakan perubahan di tengah masyarakat. Tapi dalam kehidupan Rasulullah yang singkat itu, banyak kejadian-kejadian yang menarik. Meskipun memang seakan-akan lokalitas, tapi diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada prinsip-prinsip nilai-nilai yang universal yang nantinya akan terus bisa diambil pelajaran oleh orang setelahnya, termasuk dalam masalah tib nabawi. Nah, penyikapan umat Islam yang kadang kurang pas itu adalah ketika seseorang itu terjebak pada dua titik ekstrim. Yang pertama adalah pandangan terhadap tib nabawi ini secara optimistik, totalistik, bahwa pengobatan baik prinsipnya maupun tekniknya, medianya yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya'lu wa la yu'la alai. Sehingga menutup kemungkinan adanya penelitian-penelitian empiris untuk menangani suatu penyakit. Semuanya sudah selesai dengan membaca hadis Nabi. Nah, ini satu pemahaman yang saya kira kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah pandangan yang juga ekstrim, skeptik dan rejektif. Dia sangat meragukan bahwa apa yang pernah terjadi pada masa Nabi itu bisa diambil untuk kehidupan kita saat sekarang ini. Dan dia menganggap bahwa itu sudah masa lalu lah. Pengobatan yang dilakukan oleh pada masa Nabi itu sudah pada masa lalu dan tidak perlu digunakan dan kita adopsi untuk kehidupan saat sekarang ini. Saya kira pandangan yang ketiga adalah pandangan yang tepat untuk kita lakukan supaya sunnah-sunnah Nabi terkait dengan Atib An-Nabawi ini tidak tersandra dengan lokalitas Nabi pada masa waktu itu, tapi juga bisa diambil baik dalam bentuk prinsipnya ataupun bahkan sampai teknik media yang digunakan oleh Nabi, tapi kemudian dengan mengintegrasikan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya empirik terutama di dunia kedokteran. Tidak bisa kita kemudian menetapkan bahwa penyakit ini bisa diselesaikan dengan obat ini hanya dengan berdasarkan hadis tanpa melalui proses penelitian di laboratorium melalui para ahli pengobatan dan di dunia kedokteran tersebut. Sehingga sikap apresiatif tetap mengapresiasi Atib An-Nabawi ini yang dilakukan oleh Nabi, baik nasihatnya maupun yang memang dilakukan oleh Nabi, tapi juga tetap proporsional. Yang ini yang saya sebut dengan sikap yang apresiatif dan proporsionalistik,
Dan saya kira 3 model pendekatan ini di saat sekarang ini di dunia Islam itu ada. Ada orang yang menganggap ini selesai dengan doa, ini selesai dengan obat-obat pakai madu atau pakai yang bersumber dari Nabi. Ya, yang seperti ini kan menegasikan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia kedokteran. Ada juga yang apa itu hadis Nabi udah pada masa lalu, tidak ada hubungannya dengan saat sekarang ini. Tapi pandangan yang ketiga inilah yang saya kira yang bisa membuka kita tetap apresiatif terhadap peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tapi juga proporsionalistik, dan ini sudah diajarkan oleh para pensarah hadis. Kalau umpama kita membaca satu hadis atau bahkan di ayat Al-Quran ya, bahwa apa itu namanya madu itu adalah syifa'un linnas. Ibnu Hajar itu mengatakan di dalam Fathul Barinya di kitab Tib itu ada liba binnas, bukan linnas keseluruhannya, karena memang ada kemungkinan orang ketika dikasih madu tambah penyakitnya itu tidak sembuh tapi menjadi. Nah, ini kembali kepada profesionalitas dokter, kapasitas pengetahuan di dunia kedokteran. Begitu juga ketika habbatus sauda dikatakan sebagai daun likuli dawa, dawa on likulida, dawa on likulida. Nah, itu juga di dalam kitab-kitab syarah itu dibatasi. Tidak kemudian kata kul itu diartikan keseluruhan. Orang sakit kakinya patah kemudian diobati dengan habbatus sauda saja. Habbatus sauda ya. Harus proporsional. Para ulama-ulama kita sudah punya pandangan proporsional tersebut dan juga mempertimbangkan kemajuan dalam ilmu kedokteran ya. Saya kira seperti itu supaya hadis-hadis peninggalan yang memang ada sifat lokalitas itu, tapi saya yakin itu diproyeksikan oleh Allah, ada pesan-pesan yang sifatnya universal, bisa menyebar ke seluruh dunia dan setiap zaman. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali. Sekaligus closing statement Pak Arif. 20 detik maksimal atau sudah di closing? Pesan-pesan barangkali untuk kita semua dan masyarakat terkait dengan ini. Bagaimana kita mengambil pesan dari hadis? Silakan Pak Arif. Saya hanya mengutip dari uraian Imam Al-Ghazali di dalam satu kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengumpamakan akal dan wahyu itu seperti mata dengan matahari. Wahyu tanpa akal itu seperti orang berada di terangnya matahari tapi dia memejamkan mata atau tidak melihat. Ketika seseorang itu hanya menggunakan akal tanpa wahyu, maka dia itu seperti orang yang matanya terbuka tapi berada dalam kegelapan. Saya kira itu penutup dari saya. Harus ada integrasi antara ilmu-ilmu yang mangkul yang berasal dari sumber wahyu Al-Quran ataupun hadis dengan ilmu-ilmu yang makul ya. Nakal dan akal harus sinkron gitu ya Pak Arif. Oke, ya. Terima kasih pada 3 narasumber kita yang sudah menemani kita diskusi sejak jam 9 tadi. Ini sudah menunjukkan jam 12:08 atau 9 menit. 15 menit ya? 15 menit. Untuk penanya yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, belum disampaikan, belum dibacakan. Terima kasih atas semuanya para peserta dari seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru tanah air, karena memang banyak dari berbagai pulau di Indonesia, barangkali juga ada dari negara lain ya, kita nggak tahu. Terima kasih atas semua apresiasi dan kehadiran kalian terhadap kegiatan seminar online kita kali ini yang diselenggarakan secara resmi oleh ini officialnya FUAD atau Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Mudah-mudahan kita ketemu di seminar berikutnya. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa langsung chat ke panitia, nanti disampaikan secara pribadi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada salah tutur, ada yang kurang sopan kepada narasumber atau yang lainnya, para peserta webinar di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katanya foto-foto tadi sudah kan? Acara berikutnya istirahat. Kalau mau foto-foto lagi silahkan, mau nyapa-nyapa silahkan. Waktu makan sudah masuk. Atau mau makan bersama monggo. Unmute all. Unmute all. Silakan bagi peserta webinar jika ingin saling sapa, unmute speakernya. Saya izin keluar dulu ya. Oke, monggo Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada